Assalamualaikum. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita belajar ekonomi di jam 7 jam terakhir ya. Mudah-mudahan di jam 1 ini atau jam terakhir jam-jam yang rawan bagi kita semuanya karena tidak lelah, tidak ngantuk ataupun lapar, tidak mengurangi semangat Anda semuanya untuk belajar ekonomi ya. Sebelum kita belajar, Bapak Ibu akan ambil absen dulu. Tanya yang nggak berangkat? Berangkat sana ya? Iya. Yang kan hadir? Alfian Bu. Alfian, mana si Alfian? Tanpa. Siapa yang bisa Alfian? Iya Bu. Oke. Sudah dua orang. Rekanmu yang tidak hadir, yang sakit, sini dia kita doakan semoga cepat sehat. Lagi si Alfian yang tidak ada keterangan mungkin nanti akan dikonfirmasi oleh wali kelasnya ya kenapa dia tidak hadir pada hari ini. Baik anak-anak itu semuanya, kemarin kita baru selesai melaksanakan kegiatan ujian mid semester. Bagaimana hasil ujiannya kira-kira? Alhamdulillah. Baik. Sekarang anak-anak semuanya kita akan tentang manajemen. Siapa yang tahu tentang manajemen? Orangnya siapa? Manajer. Siapa yang pengen jadi manajer? Ada? Tinggal mau cita-citanya jadi apa? Polisi Bu. Polisi. Bagus. Jupiter? Mau jadi apa? Manajer Bu. Manajer ya. Kita doakan ya. Semoga Lindon tercapai cita-citanya berpolisi dan Jupiter menjadi manajer. Nah, manajer itu kerjanya ngapain? Mengurus urusan. Tanya ya di film-film yang menceritakan kerja seorang manajer pakai jas, ya, naik turun mobil, ya, masuk keluar, atau keluar masuk atau masuk keluar. Nah, keluar masuk kan? Bahkan kalau yang perusahaan besar dia punya sekretaris, punya pendamping atau asisten yang akan mengingatkan dia dengan jadwal kegiatannya di hari-hari tersebut. Ya, jadi manajer itu adalah pimpinan suatu perusahaan. Apakah manajer dia menjadi pemilik? Iya, betul. Tidak selamanya manajer adalah pemilik perusahaan. Kenapa kamu tahu kalau manajer itu tidak pemilik? Nah, karena manajer itu digaji. Siapa yang menggaji? Pemilik. Pemilik perusahaan. Ya, jadi siapa yang bercita-cita menjadi manajer yang kerjanya adalah mengelola perusahaan. Baik atau tidaknya maju mundurnya perusahaan tergantung kepada kepiawaian seorang manajer dalam mengelola. Baik, nah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya 2 jam hari ini adalah Ananda yang pertama bisa menjelaskan dan memahami pengertian dari manajemen. Tujuan pertama. Tujuan pelajaran yang kedua, Ananda nanti bisa menjelaskan fungsi-fungsi manajemen. Ya, fungsi-fungsi manajemen
keluarkan kembali di hidung. Dari hidung tarik lagi, keluarkan kembali. Sekali lagi, tarik lagi dari hidung, keluarkan lagi dari hidung. Tarik lagi dari hidung, keluarkan kembali dari hidung. Nah, langkah yang ketiga, Ananda buka mata. Mata saja yang dibuka ya, jangan mulut yang dibuka. Lalu amati keadaan sekitar. Ini langkah yang ketiga, observasi atau observasi, mengamati. Sudah nampak keadaan sekitar? Sudah. Langkah yang keempat adalah P. P itu singkatan dari proses atau proceed kalau bahasa Inggrisnya. Kalau kitanya berarti lanjutkan kembali aktivitas atau proses yang tadi terjadi. Baik, diharapkan teknik stop itu adalah memberi kesegaran, ya, merefresh keadaan sehingga kamu yang pertama jenuh, sudah bosan, sudah ngantuk, dengan diam sebentar, sejenak, lalu menarik nafas, kamu membiarkan tubuh kamu meresapi apa yang kamu lakukan. Jadi kamu menyadari bahwa kamu menarik nafas, masuk melalui hidung, keluar dia kembalikan dan keluar dari hidung. Nah, itu adalah proses kamu menyadari diri kamu dan meresapi betapa besarnya nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, setelah kamu menutup mata kamu sejenak, otomatis mata kamu beristirahat beberapa saat dari membaca atau melihat atau mengamati. Jadi mata beristirahat sebentar. Ya, lalu kamu menarik nafas, maka terjadilah aliran oksigen ke otak. Itu akan memberikan kesegaran. Kenapa kita? Pertama, silakan posisi rileks, tutup mata, tarik nafas dari hidung, keluarkan kembali dari hidung, tarik nafas kembali, keluarkan dari hidung, tarik nafas kembali dari hidung, keluarkan kembali. Buka matanya, jangan lupa lebih mengetahui fungsi manajer dan kerja manajemen. Silakan Ananda buka di aplikasi WA kelasnya, link modulnya sudah di-share di sana. Ya. Nah, membagi kelompoknya kita berhitung saja. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut 1, 2, 3, begitu ya. Seperti lingkaran ular, tapi per meja. Ya, perhatikan kalau yang datang nomor 1 berarti nanti bergabung dengan nomor 1. Yang 2 dengan 2. Begitu seterusnya. Kita mulai. 1 ya. 2 nya 5. Berarti sudah ada 1 orang subjek kelompok. Oke, lanjut. Ya, ya, dan proses manajemen. Ya, kelompok 2 membahas tentang fungsi manajemen. Kelompok 2 ya. Kelompok 4 mana 4? Bidang manajemen. Kelompok 5 menjelaskan tentang penerapan konsep manajemen di kelas atau di OSIS. Jadi prakteknya. Nah, Ibu beri kebebasan kepada Ananda untuk berdiskusi, lalu menentukan nanti hasil diskusi kami itu tampilannya seperti apa. Boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk ringkasan, boleh dalam bentuk wawancara, boleh dalam bentuk observasi, boleh dalam bentuk karikatur atau kartun, boleh juga dalam bentuk jurnal atau catatan. Nah, jadi apa yang akan kamu simpulkan adalah sesuai dengan apa yang akan dikelompok. Namun tampilan hasil tugasnya Ibu beri kebebasan untuk memilih mana yang Ananda senangi. Ya, nah, silakan Ananda berdiskusi dan menentukan hasil simpulan diskusinya. Diskusi dipimpin, ditentukan siapa yang mau jadi pematerinya, siapa yang mau tukang bertanya kepada kelompok lain, siapa yang jadi notulennya, siapa
60 menit. Jadi kalau 5 kelompok berarti sudah 50 menit. Nanti Ibu melakukan persepsi atau pendahuluan 10 menit, berarti sudah 60 menit. Nanti akan Ibu amati masing-masing kelompok maksimal 5 menit. 5 menit kali 5, 25. 60 tambah 25 sudah 85 menit. Dan 5 menit terakhir kita melakukan refleksi dan penuh. Itu untuk minggu besok. Jadi hasil diskusi yang sudah kamu buat, silakan kamu perbaiki dan dilengkapi lagi mungkin foto atau dokumentasi yang lebih bagus untuk kecakapan dan kecantikan hasilnya. Presentasi masing-masing kelompok minggu. Ya, sebelum kita tutup, Ibu minta 2 orang untuk menyampaikan atau merefleksi kegiatan pada hari ini. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu inginkan, bagaimana harapan ke depan, apa hal baru yang kamu temukan. Pertama, Ibu minta siapa ya? Erni, mana Erni? Ya, silakan. Bagaimana perasaannya belajar sama Ibu? Nah, seru. Lalu materinya baru atau udah lama? Baru. Apalagi yang kamu rasakan? Capek. Kenapa capek? Karena sudah jam terakhir ya? Iya. Materi yang baru diharapkan menjadi pemicu bagi kamu untuk lebih paham lagi. Oke, satu orang lagi yang mau menyampaikan apa yang kamu rasakan selama belajar di jam 7-8 ini dengan Ibu. Mindon? Ya, boleh. Belajar sama itu seru, Bu. Seru. Terus? Terus pembelajarannya pun baru juga, Bu. Baru juga. Biasanya nggak pakai teknik stop ya. Sekarang sudah pakai fokus. Apa lagi? Bagaimana materi manajemen hari ini? Belajar sama itu udah slow, Bu. Slow men ya. Santai. Lalu apa yang diharapkan ke depannya? Ya, lebih bagus lagi. Kalau ya di jam lagi. Ya, tadi kita ada insiden juga tidak loh. Kenapa? Karena tidak ada sambungan listrik. Nah, itulah keterbatasan sekolah kita. Namun Ibu berharap keterbatasan itu tidak menjadi penghalang untuk kita terus belajar, semangat dalam menggali potensi, dan yakinlah walaupun kita berada di pelosok desa, kalau mau belajar pasti bisa. Dan yang paling utama ya, tagihan kelompok tadi baik dalam bentuk PowerPoint maupun dalam bentuk jurnal atau dalam bentuk video, tolong diunggah di akun YouTube. Ya, dan akunnya tadi setelah kamu upload, linknya kirimkan ke WA Ibu. Ya, jadi nanti akan Ibu nilai khusus untuk hasil diskusi. Presentasinya nanti penilaian yang kedua. Oke? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini. Ibu Siap, gerak. Bersyukur, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang dengan tertib dan tenang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Kamila Sukma, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Pesisir Selatan. Saya tadi baru selesai melaksanakan penampilan penyampaian RPP dengan menggunakan pendekatan sosial emosional, di mana saya mencoba memasukkan beberapa kompetensi sosial emosional yang ada di dalam RPP. Saya merencanakan kegiatan ini sesuai dengan tagihan atau pembelajaran yang seharusnya, di mana setelah kegiatan ujian tengah semester, maka siswa kelas 10 sekarang mereka belajar tentang 2 KD lagi, yaitu tentang manajemen dan tentang perkoperasian. Kompetensi dasar yang untuk kelas 10
IPS, yaitu tentang manajemen. Itu terdiri dari 2 pertemuan atau 2 kali tatap muka. Dan tadi saya melaksanakan untuk kegiatan tatap muka yang pertama, di mana tagihannya tujuan pembelajaran untuk kegiatan pertama adalah siswa mampu memahami konsep manajemen, fungsi-fungsi manajemen dan unsur-unsur manajemen. Nah, persiapan RPP pada dasarnya saya ambil sesuai dengan apa yang telah saya lampirkan di modul 2.1 dan juga modul 2.2, yaitu tentang kompetensi dasar manajemen. Setelah saya membuat RPP, lalu saya mencoba mempraktekannya di dalam kelas, dan kebetulan kelas ini belajarnya adalah pada jam 7 ke 8, dan tadi ada insiden di mana kelas tersebut ternyata arus listriknya mati, sehingga kami melakukan pindah ke kelas yang lain untuk mendapatkan arus listrik, dan mengawali dengan memberikan teknik stop kepada siswa, sehingga siswa merasa antusias. Ada juga yang merasa mengantuk mereka setelah melakukan teknik stop, dan ada 3 orang siswa yang ternyata mereka belum bisa melakukan teknik stop dengan benar. Dalam arti kata, mereka mungkin masih bercanda dengan temannya, sehingga pada saat dilakukan teknik stop mereka tersenyum. Namun dan sebagian besar lagi menyatakan lebih segar dan lebih fresh lagi. Dalam pembelajaran saya mencoba menggali minat siswa dengan menerapkan berhasil kalau saya membentuk kelompok, memberikan pengenalan diri kepada mereka dan kesadaran mereka untuk menyadari peran dan fungsi mereka dalam kegiatan ini. Lalu kegiatan refleksi di akhir pembelajaran itu hanya bisa dilakukan dalam 5 menit, dan karena memang kegiatan refleksi di sini masih belum dibiasakan, sehingga siswa masih malu-malu untuk menyampaikan pendapat ataupun menyampaikan refleksi. Jadi untuk kegiatan refleksi masih saya bantu dengan stimulus memberikan pertanyaan-pertanyaan, mengarahkan mereka untuk menjawab pertanyaan dan strategi apa yang mereka harapkan ke depan. Dari jawaban yang mereka lakukan, ternyata mereka menginginkan memang adanya pembaharuan dalam pembelajaran. Mereka merasa ini adalah bentuk teknik saya mengajar kepada mereka dengan teknik yang baru. Lalu mereka merasa kekurangannya adalah kita belajarnya pada jam 7-8, jadi mereka bagaimanapun karena tertarik, namun cuaca yang panas mungkin membuat mereka kurang sedikit nyaman. Dan satu lagi adalah konsep pencahayaan yang terlalu terang karena tidak ada tirai di dalam kelas, sehingga tampilan infokus tidak terlalu nampak. Itu adalah poin yang saya dapatkan dari kegiatan pembelajaran. Namun untuk pertemuan berikutnya saya akan mencoba memperbaiki apa yang menjadi masalah pada pertemuan ini. Diantaranya adalah dengan mengaitkan dengan materi yang sebelumnya, kita kaitkan juga dengan kekuatan lokal yang ada, dan diharapkan mereka bisa memahami materi manajemen ini dengan sebenar-benarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.